Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Awalia Ansar, NIM D1B1200020 dari kelas B. Pada video ini, saya akan mencoba untuk kembali menjawab pertanyaan kuis yang telah diberikan pada hari Senin yang lalu. Langsung saja, pertanyaan pertama adalah apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium? Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa suatu laporan dari laboratorium mengenai data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Suatu data mengenai karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang merupakan suatu laporan dari laboratorium pada dasarnya harus merupakan data yang valid. Nah, untuk mendapatkan data yang valid tersebut, tentu kita harus melewati berbagai prosedur kerja yang harus dilakukan sebaik mungkin untuk meminimalkan sedemikian mungkin terjadinya kesalahan dalam proses analisis. Dalam hal ini, tingkat bias dan variabilitas harus rendah dan memiliki tingkat homogenitas yang tinggi. Pertanyaan kedua adalah hal apa saja yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Ada 5 hal yang harus menjadi perhatian atau yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analik dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. 5 hal tersebut, yang pertama adalah koleksi dan penanganan, yang kedua kontaminasi, yang ketiga penyimpangan atau perlindungan sampel, yang keempat waktu tunggu sampel, yang kelima subsampling sampel tanah, dan yang keenam adalah batas deteksi. Keenam hal inilah yang harus diperhatikan dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Pada dasarnya ada 5 metode atau pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan kadar analit secara kuantitatif. Yang pertama adalah analisis gravimetri. Nah, analisis gravimetri ini akan menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit, baik itu padat, cair, ataupun ion yang berdasarkan pada masanya. Yang kedua adalah analisis trimetri. Nah, analisis trimetri ini biasa juga disebut dengan analisis titrasi, di mana metode analisis ini merupakan metode analisis kimia kuantitatif yang umum digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Yang ketiga adalah analisis kolometri. Nah, analisis kolometri ini adalah suatu analitis yang menggunakan metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan menggunakan bantuan reagen warna. Yang keempat adalah spektrofotometri. Nah, spektrofotometri ini adalah teknik standar dan yang murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Nah, teknik ini menggunakan berkas cahaya yang melewati suatu sampel, dan tentu saja setiap senyawa dalam larutan menyerap atau mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Yang kelima adalah spektrometri serapan atom. Nah, spektrofotometri serapan atom ini akan mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair maupun sampel padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari satu sumber cahaya. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir adalah apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Yang pertama adalah spektrofotometri.
Pada dasarnya, spektrofotometri ini diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan spektrofotometer. Nah, spektrofotometri ini merupakan cara yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia yang terdapat dalam suatu larutan. Sedangkan yang kedua, spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair maupun sampel padat. Nah, teknik spektrofotometri serapan atom ini memanfaatkan spektrum serapan atom sampel untuk menilai konsentrasi analit tertentu di dalamnya. Itulah tadi jawaban dari total 4 pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.